Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan non-numerik yang dapat diselesaikan dengan rekursif. Pola berpikir rekursif dapat menyelesaikan persoalan seperti ini. Kalian mungkin sudah pernah mengenal persoalan Towers of Hanoi. Jadi mungkin langsung saya berikan contoh gambarnya. Ini adalah contoh persoalan Towers of Hanoi, di mana kalian akan diberikan 3 buah pancang, ya. Ini adalah pancang pertama yang disebut dengan source, ya, atau nanti dalam program disebut dengan from. Lalu ini adalah destination-nya, pancang ketiga, yang merupakan pancang tujuan, di mana kita ingin memindahkan semua pack-pack atau piringan ini ke pancang destination. Lalu di tengah ada pancang spare atau auxiliary. Ini adalah pancang perantara antara pancang source dan destination, atau seperti temporary variable, ya. Ini pancang peralihan gitu, ya. Nah, gimana caranya menumpuk si piringan-piringan ini sehingga semua piringan yang lebih kecil itu selalu berada di piringan lain yang lebih besar dibandingkan piringan tersebut, ya. Nah, dengan rekursif idenya adalah gimana caranya supaya susunan piringan yang membesar dari atas ke bawah ini itu bisa berpindah dari pancang source atau from ke pancang destination atau pancang to disebutnya nanti, ya. Nah, idenya adalah kita pindahkan dulu saja, karena ini pola berpikirnya adalah rekursif. Pindahkan saja dulu n-1 piringan di atas pancang yang paling bawah, pindahkan ke auxiliary atau spare pancang, ya. Lalu setelah kondisinya seperti ini di step 2, kita pindahkan piringan yang paling besar ini ke destination, ya. Kemudian secara rekursif kita pindahkan n-1 buah piringan ke atas piringan yang paling besar ini di destination. Kenapa bisa seperti ini? Kita mereduksi, ya, ukuran problem yang tadinya n menjadi n-1 karena bisa kita pecahkan dengan cara rekursif, ya. Kita tutup mata saja gimana cara dia memecahkan n-1 buah pancangnya, ya. Jadi kita pikirkan saja gambaran besarnya. Pokoknya pindahkan n-1 piringan, ya, ke spare. Lalu yang piringan paling besar pindahkan dari source ke destination. Sisanya rekursifkan saja ini n-1-nya gimana caranya untuk dipindahkan ke destination, ya. Nah, itu gambaran besarnya bagaimana Towers of Hanoi persoalan ini bisa diselesaikan secara rekursif, ya. Jadi tadi, ya, kita gimana mengubah persoalan ini ke dalam smaller problem, di mana piringannya kita ubah menjadi n-1 ukurannya, ya. Nah, kira-kira seperti ini jika diterjemahkan dalam program. Pertama, ini fungsi untuk memprint, ya, mencetak ke layar perpindahannya dari from ke to. Jika ada perpindahan dari from ke to, maka ini instruksinya, ya, move from fr yang merupakan variabel from to variabel to, string dari variabel to. Lalu pola berpikir untuk Towers of Hanoi ini, jika piringannya hanya ada 1, maka langsung print saja dari from ke to, ya. Lalu di sini ada 3 buah parameter dari fungsi ini. Jumlah piringannya atau pack-nya itu n, lalu pancang from-nya, pancang to, dan pancang spare. Jadi tadi idenya adalah pindahkan, panggil secara rekursif, ya. Kita pindahkan n-1 piringan dari from ke spare. Benar? Dari sini, ya. Dari from atau disebut dengan source ke auxiliary atau spare, ya. Jadi ke pancang spare atau auxiliary. Jadi pindahkan n-1 piringan ke spare, pancang spare,
Jadi dalam program ini panggil fungsi rekursif, pindahkan sebanyak n-1 piringan dari from ke spare. Lalu parameter ketiga ini sebagai pancang yang tidak digunakan pada saat ini, yaitu to. Makanya di sini dari from ke to ini hanya sebagai spare aja. Kita nggak pakai. Ya udah, ini karena ada 3 pancang berarti yang ketiganya to. Setelah itu langkah berikutnya adalah step 3, memindahkan piringan yang paling besar dari source ke destination. Sehingga di step 3 yang terjadi adalah seperti ini. Dalam program itu berarti pindahkan satu piringan dari from ke to, lalu ini yang dipakai, ya. Pancang yang tidak dipakai dalam kasus ini adalah spare. Lalu kamu lihat di step 4, sisanya kita tinggal memindahkan n-1 pack atau piringan dari spare atau auxiliary ke destination. Jadi itu ditulis towards n-1 dari spare atau auxiliary tadi yang tengah ya ke to atau destination, lalu yang nggak dipakainya adalah from. Nah, kira-kira seperti ini cara untuk menyelesaikan Towers of Hanoi. Ya, nanti kamu coba ya buat fungsinya, kemudian jalankan. Lalu kamu lihat hasilnya, amati hasilnya. Jadi kamu lihat, kalau kamu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara iteratif, maka kamu harus mendefinisikan satu demi satu dengan sangat mendetil pancang mana yang harus diubah atau dipindahkan setiap saat. Ya, dengan cara rekursif, kamu hanya membuat beberapa baris kode program, sisanya dapat dilakukan secara rekursif oleh si fungsi. Ya, sangat elegan dan mudah dibaca programnya. Oke, contoh lain adalah ini ya, persoalan kelinci. Ya, kalian mungkin pernah dengar guru matematik menceritakan tentang Fibonacci, datangnya dari mana. Ya, jadi ada masalah waktu itu ya, yang diberi nama oleh Leonardo of Pisa itu sebagai Fibonacci numbers, ya, sesuai nama penemunya, yaitu si Leonardo of Pisa, atau yang dikenal dengan Fibonacci. Nah, ada sepasang rabbit, kelinci, yang baru lahir, ini pada mulanya ya, 1 betina, 1 jantan. Terus mereka akan tumbuh selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kelinci betina akan hamil, ya. Kemudian diasumsikan kelincinya tidak pernah mati dan kelinci betina selalu menghasilkan 1 pasang kelinci, 1 jantan, 1 betina setiap bulan, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelinci betina di akhir dari 1 tahun. Nah, jika dimodelkan kira-kira kayak gini ya. Ini pertamanya ada sepasang kelinci kecil. Terus setelah 1 bulan mereka menjadi besar, ya. Terus si betina hamil dan memiliki anak sepasang lagi, betina jantan, ya. Terus menunggu sebulan lagi, yang ini akan membesar, terus yang ini sebulan kemudian akan punya pasangan kelinci lain, ya, 1 jantan, 1 betina, demikian seterusnya, ya. Yang ini nanti setelah 1 bulan dia akan punya lagi sepasang, yang ini membesar tadi, lalu yang mamahnya ini punya lagi 1, dan seterusnya. Terus diulang-ulang, ya, jadi nggak pernah berhenti melahirkan gitu si kelincinya. Maka gimana cara memodelkannya? Nah, itu bisa dimodelkan dengan Fibonacci, ya, dimana pada bulan ke-0 female-nya baru 1, yaitu yang awalnya ya. Lalu kamu modelkan sebagai
bulan kedua bisa dihitung ya. Kalau tadinya di bulan ke-0 ada 1, di bulan ke-1 ada 1, di bulan berikutnya itu adalah hasil penjumlahan, jumlah female-nya itu adalah hasil penjumlahan n female n-1 ditambah female n-2. Sehingga kalau ditelusuri itu adalah Fibonacci number ya. Nah, dalam fungsi rekursif untuk memodelkan persoalan tersebut, jumlah female-nya bisa dihitung dalam bentuk fungsi seperti ini. Ya. Jika inputnya adalah X, diasumsikan X-nya adalah bilangan bulat lebih besar sama dengan 0, maka ketika X-nya jumlah bulannya 0 atau jumlah bulannya 1, maka hanya ada satu female. Tetapi jika tidak, maka jumlah female-nya itu adalah jumlah female dari bulan sebelumnya ditambah 2 bulan sebelumnya. Ya. Nah, ini lihat, dengan fungsi rekursif ini bisa di Fibonacci, bisa dicari hanya dengan beberapa baris kode program. Yang pertama adalah base case, dan berikutnya adalah recurrence-nya. Ya, jadi sangat mudah dibaca, tidak seperti iterasi atau looping, ya. Tetapi rekursif memberikan tulisan program yang bisa sangat pendek dan lebih mudah untuk dibaca. Ya, contoh lain. Persoalan lain terkait non-numeric problem itu adalah palindrom. Ya, kamu lihat contoh teks di bawah ini. Ini adalah contoh teks yang menarik, ya, karena kalau kita baca dari depan, dari kiri ke kanan, itu akan sama jika kita baca dari kanan ke kiri. Ya. Ini pengusulnya, teks ini adalah Napoleon, dan teks yang kedua ini pengusulnya adalah Anne Michaels. Jadi kalau kamu baca dari kiri ke kanan, ya, abaikan segala macam tanda baca, ya, spasi diabaikan, hanya melihat huruf, maka dari kiri ke kanan akan sama dibacanya dari kanan ke kiri. Itulah palindrom. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara rekursif? Pertama, kita convert dulu stringnya jadi untaian karakter. Ya, lalu kita buang segala macam spasi, tanda baca, ya, lalu ubah. Jangan lupa menjadi lowercase semuanya. Nah, setelah kita dapat untaian karakter, huruf kecil, tanpa tanda baca, tanpa spasi, base case-nya adalah kalau panjang stringnya atau untaian karakternya 0 atau 1. Maka kalau panjang stringnya 0 atau 1, maka itu udah pasti palindrom. Ya, karena kalau string kosong itu palindrom, dibaca dari kiri ke kanan sama. Begitu pula kalau hanya ada satu karakter. Jika kita baca dari kiri ke kanan akan sama. Misalnya karakter A. Kalau dibaca dari kiri ya A, kalau dibaca dari kanan ya A, karena hanya ada satu. Sementara recurrence adalah kita bandingkan karakter pertama dengan karakter terakhir. Kalau karakter pertama sama dengan karakter terakhir, maka akan menjadi palindrom jika karakter di tengahnya juga palindrom. Ya, ini penting. Jadi, bagaimana cara menerjemahkannya dalam program? Ya, kita bikin sebuah fungsi isPalindrom, terus ada parameter yang isinya adalah string yang berupa untaian karakter yang sudah diubah menjadi huruf kecil, semua tanpa tanda baca. Base case-nya adalah kalau hanya ada satu huruf, maka palindrom. Ya. Jika tidak hanya satu huruf, maka jika string awal dan string akhirnya sama, dan jika middle part-nya juga palindrom, maka itu palindrom. Ini adalah recurrence-nya, ya. Jadi syaratnya ada dua ya, awal dan akhir sama, dan bagian tengahnya itu palindrom. Oke, saya akan teruskan di video berikutnya.